Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hirji Zrian Burhanuddin dengan NIM 13025.016. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari UAS Kimia Dasar pada tanggal 16 Februari 2026 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Ini KTM saya. Baik, yang pertama, pada soal ini kita diminta untuk melakukan menentukan order reaksi berdasarkan data percobaan antara H2 dan NO. Nah, diketahui konsentrasi H2 dan konsentrasi awal NO dan waktu reaksi. Karena yang diberikannya adalah waktu, maka kita harus ingat bahwa laju reaksi berbanding terbalik dengan waktu. Langsung saja. Menentukan orde terhadap H2. Kita bandingkan percobaan 1 dengan percobaan 2. Pada percobaan 1, H2 sama dengan 0,1 mol dan NO-nya itu 0,1 mol juga, sementara waktunya itu 80 detik pada percobaan 1. Lalu pada percobaan kedua, H2-nya itu 0,2 dan NO-nya itu tetap 0,1. Dan waktunya 40 detik. Di sini konsentrasi H2 naik 2 kali lipat, sedangkan NO itu tetap. Waktunya turun dari 80 menjadi 40, yang artinya waktu menjadi setengahnya. Karena laju berbanding terbalik dengan waktu, maka lajunya menjadi 2 kali lebih besar. Ketika H2 dinaikkan 2 kali, laju juga naik 2 kali. Maka order reaksi terhadap H2 adalah 1. Nah, sekarang menentukan order terhadap NO. Membandingkannya percobaan kedua dengan percobaan ketiga. Pada percobaan kedua, H2-nya itu 0,2 mol dan NO-nya 0,2 dan NO-nya 0,1 mol. Pada percobaan ketiganya, H2 0,2 mol, NO 0,2 mol juga. Waktunya 10 detik. Di sini konsentrasi NO naik 2 kali lipat, waktu turun dari 40 menjadi 10 detik. Berarti menjadi seperempatnya, karena laju berbanding terbalik dengan waktu, maka laju naik 4 kali lipat. Jadi ketika NO naik 2 kali lipat, laju naik 4 kali, karena 2 pangkat 2 sama dengan 4, maka order terhadap NO adalah 2. Jadi ya, jawabannya order terhadap H2 itu 1 dan order terhadap NO itu 2. Jadi order total reaksi H2 dan NO sama dengan 3. Selanjutnya nomor 2. Nah, pada soal nomor 2 ini diminta untuk menjelaskan yang diketahui mengenai kesetimbangan dinamis dan berikan minimal 2 contoh yang dapat ditemui pada kehidupan sehari-hari. Oke, jadi jawabannya kesetimbangan dinamis itu adalah keadaan pada reaksi bolak-balik ketika laju reaksi maju sama dengan laju reaksi balik. Akibatnya, konsentrasi per reaksi dan produk tetap konstan meskipun reaksi masih terus berlangsung pada tingkat partikel. Kesetimbangan terjadi dalam sistem tertutup dan dapat bergeser jika ada perubahan suhu, tekanan, atau konsentrasi. Contohnya itu, minuman bersoda dalam botol tertutup, CO2 terlarut, dan gas seimbang.
Contoh yang kedua, air dalam wadah tertutup, penguapan dan pengembunan terjadi dengan laju yang sama. Selanjutnya nomor 3A dan B. Yang pertama nomor 3 bagian A-nya dulu. Larutan, jelaskan semua yang Anda ketahui mengenai larutan penyangga. Nah, baik, larutan penyangga itu adalah larutan yang mampu mempertahankan pH agar tetap relatif konstan meskipun ditambahkan sedikit asam atau basa. Larutan ini tersusun dari asam lemah dan basa lemah. Cara kerjanya tuh ditambahkan asam, komponen basa dalam larutan akan menetralkan ion H+. Kalau ditambahkan basa, komponen asam akan menetralkan OH+. Maaf. Terus yang bagian B-nya, sebanyak 200 liter limbah aki dengan pH 3 akan dinetralkan dengan NaOH. Tentukan massa NaOH, massa mol relatif 40 agar limbah tersebut netral. Oke, baik, di sini yang pertama diketahui bahwa volume limbah itu 200 liter. Terus pH-nya itu 3 dan mR dari NaOH itu 40. Yang pertama kita cari konsentrasi ion H+ dulu. Menggunakan persamaan pH sama dengan min log H+. Karena pH-nya 3, jadi H+ sama dengan 10 pangkat negatif 3 M. Lalu hitung mol H+. Menggunakan rumus mol sama dengan M kali V. M-nya itu 10 pangkat min 3 dikali 200 sama dengan 0,2 mol. Yang selanjutnya reaksi netralisasi. Perbandingan mol 1:1 sehingga mol NaOH yang dibutuhkan juga 0,2 mol. Nah, terus cara yang terakhir itu massa sama dengan mol kali mR. Molnya 0,2 dikali 40 sama dengan 8 gram. Jadi massa NaOH yang diperlukan untuk menetralkan limbah tersebut itu sama dengan 8 gram. Selanjutnya, buktikan. Di sini kita harus membuktikan apakah campuran larutan pada soal bagian A dan B ini akan menghasilkan endapan atau tidak. Yang pertama yang bagian A, campuran AgNO3 dan NaCl. Langkah yang pertama, kita hitung konsentrasi ion setelah dicampur. Volume totalnya itu kan 300 ya. 300 mili ubah ke liter jadi 0,3 liter. Konsentrasi Ag itu diperoleh dari mol dibagi volume. Hasilnya tuh sekitar 0,167 mol. Konsentrasi Cl min sekitar 3,3 kali 10 pangkat min 3. Lalu menghitung QSP-nya dengan mengalihkan kedua konsentrasi tersebut. Jadi kita dapat ke QSP-nya sama dengan 5,5 kali 10 pangkat min 4. Nah, kan sudah diketahui bahwa di soal KSP AgCl itu sama dengan 10 pangkat min 5 ya. Nah, karena QSP-nya itu lebih besar daripada KSP yang terdapat di soal, maka larutan tersebut membentuk endapan AgCl. Selanjutnya, nomor 4 yang bagian B. Campuran PbNO3 2 dan AlCl3. Yang pertama reaksi Pb2 ditambah 2Cl min. Volume total setelah campur itu adalah 500
mili atau 0,5 liter. Masing-masing ion, kita nyari masing-masing ion dulu. Konsentrasi dari Pb2+ sama dengan 1 kali 10 pangkat min 3 mol. Dan konsentrasi Cl- itu 9 kali 10 pangkat min 3 mol. Jadi rumus QSP untuk PbCl2 ini adalah QSP Pb2 pangkat Pb2+ dikali Cl-2. Nah, setelah dihitung hasilnya udah diketahui 8,110 pangkat min 8. Itu QSP-nya. Sementara KSP-nya 1,6 dikali 10 pangkat min 5. Nah, di sini KSP lebih besar dibanding QSP. Jadi pada larutan ini tidak terbentuk endapan. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.